Sehat? Semangat? Iya, tetap semangat dan luar biasa. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran kita ya. Seperti biasa nak, agar yang kamu pelajari dapat mudah kamu pahami, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Pendidikan Agama Islam kelas 6. Masih pada pelajaran 7 dengan subtema contoh qadha dan qadar. Pada pertemuan yang lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian qadha dan qadar. Tapi untuk lebih jelasnya, hari ini Ibu ulangi lagi. Qadha adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman azali dan tertulis di kitab Lauh Mahfuz. Sedangkan qadar artinya adalah terlaksananya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut di kehidupan. Di sini Ibu ada beberapa contoh qadha dan qadar. Misalnya, Pak Rudi telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tertulis di Lauh Mahfuz akan diangkat menjadi PNS pada tanggal 1 April 2021. Nah, itu merupakan qadha, sudah tertulis sebelum Pak Rudi lahir. Lalu kemudian ketika pada tanggal 1 April 2021 Pak Rudi diangkat menjadi PNS, maka itu adalah qadarnya, terlaksananya ketetapan Allah tersebut. Nah, contoh lain misalnya seorang ibu yang sedang hamil. Jenis kelamin anak yang dikandung sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya laki-laki. Nah, itu merupakan qadanya. Lalu kemudian ketika ibu itu melahirkan dan anak atau bayi yang lahir adalah sudah pasti seorang atau berjenis kelamin laki-laki, maka itu adalah qadarnya, terlaksananya ketetapan Allah tersebut. Nah, contoh lain lagi misalnya peristiwa tsunami di Aceh sudah ditetapkan di Lauh Mahfuz akan terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Itu adalah qadanya. Nah, ketika tanggal 24 Desember 2004 terjadilah tsunami yang sangat dahsyat di Aceh, maka itulah terlaksananya ketetapan Allah. Nah, anak-anak ibu, kita semua juga sudah tertulis di Lauh Mahfuz kapan kita akan meninggal. Dan itu pasti, itu sudah merupakan qadha atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika tanggal yang ditetapkan tiba, maka datanglah malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita. Maka itulah terlaksananya ketetapan Allah yang disebut dengan qadar. Nah, jadi intinya anak-anak ibu, apapun yang terjadi di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak bisa melawan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih ditunda hasilnya, tergantung usaha atau ikhtiar dan doa kita. Misalnya, kita ingin pintar, maka kita harus rajin belajar. Kita ingin sehat, maka kita harus menjaga kesehatan kita. Kita ingin punya uang banyak, maka kita harus giat bekerja. Seperti kata bijak, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, tugas kamu hari ini adalah carilah 2 contoh lain qadha dan qadar. Nah, anak-anak ibu, pelajaran hari ini ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.